Shalom Indonesia, salam Nusantara, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan seluruh rekan-rekan dan para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Yesus sangat sayang kepada kita semua, dan doa harapan saya, kekuatan Tuhan, energi Tuhan, semangat dari Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, tetap melekat kuat di dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah terus mengalir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji nama Tuhan. Dan renungan malam pada saat malam hari ini terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tema firman Allah, the love of God, atau kasih Allah. Ya. Kasih Allah kepada manusia. Jadi kasih Allah kepada manusia menerangkan hal-hal penting bagi kita, yaitu yang pertama, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan, sekaligus kita bisa melihat dari situ apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kasih-Nya kepada kita. Yang pertama dikatakan, mengapa Allah menciptakan kita? Banyak orang tidak tahu mengapa Tuhan menciptakan kita, dan banyak orang juga nggak tahu untuk apa dia hidup, Karena saya pernah bertanya kepada orang, untuk apa Anda hidup? Dia nggak bisa menjawab. Dia hanya bisa berkata, kalau saya untuk hidup, kalau saya sekolah, lalu kemudian saya bekerja, punya rumah, punya apa, lalu kemudian punya anak-anak, membesarkan mereka dan lain sebagainya. Hanya sampai di situ saja. Tapi kalau Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang ciptaannya itu sebenarnya ada tujuan Tuhan, yaitu supaya manusia ciptaannya itu memuliakan Tuhan. Nah, di sini kenapa Allah menciptakan manusia itu? Supaya Alkitab katakan, mengapa? Itu karena kasih Allah. Bayangkan yang Taman Eden yang mula-mula di mana Allah menciptakan manusia seorang diri, lalu yaitu Adam, lalu kemudian diciptakan, berikan pasangannya, yaitu Hawa dari tulang rusuk dari si Adam itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa mengapa Allah menciptakan kita, karena Allah mengasihi kita supaya kita juga mengasihi Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bukan malah berkomunikasi dengan setan. Kegagalan Adam dalam menyampaikan kehendak Allah kepada pasangannya itu karena dia terlibat dalam permusuhan itu, atau terlibat dalam persekongkolan itu, sehingga mereka keluar dari Taman Eden. Persekongkolan mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, dan mereka sepakat untuk memakannya bersama, bukan tidak. Makanya walaupun si Hawa yang mengambil buah itu, tapi dikatakan dosa Adam. Mengapa dosa Adam? Mengapa bukan dikatakan dosa Hawa? Karena yang pertama mengambil kan Hawa. Karena Allah tidak berfirman langsung kepada Hawa, tetapi kepada Adam. Adamlah yang gagal, maka dikatakan dosa Adam. Makanya Adam yang pertama gagal, datanglah Adam yang kedua, supaya ciptaannya tetap berada dalam koridor yang dia mau, tetap berada dalam jalannya, dan kita dibebaskan dari segala hal-hal yang berbau dosa. Lalu yang kedua, mengapa Allah peduli kepada kita, setelah dia menciptakan kita, lalu dia peduli memelihara. Sama sebenarnya ketika Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden itu, yang luar biasa itu, Tuhan mengusir mereka, menghalau mereka, dan menjaga taman itu supaya tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Dan
Kita tahu bahwa pada akhirnya mereka diusir, tetapi yang mau saya katakan adalah Allah tetap peduli kepada ciptaannya. Allah tetap terus mengikuti mereka. Allah terus turut menyertai perjalanan hidup mereka sampai kepada Kain Habil. Nah, di mana kita tahu Kain membunuh saudaranya Habil ya. Dan saat ini kita lihat pembunuhan demi pembunuhan. Aduh, ngeri. Kalau saya mengikuti di YouTube itu, aduh, saya mau katakan beginikah kehidupan itu gitu. Di manakah kepedulian Tuhan? Bukan Allah tidak peduli, bukan. Allah lah yang memberontak. Bukan Allah yang memberontak, tapi manusialah yang memberontak kepada Allah. Jadi akhirnya Alkitab katakan bahwa ketika kita terus memberontak, kita diserahkan kepada hawa nafsu kita, kepada keinginan kita yang mengakibatkan kehancuran bagi kita sendiri. Jadi, ya, mengapa Allah peduli kepada kita? Itu juga karena Allah mengasihi kita. Allah peduli terhadap kita dan dosa-dosa manusia. Allah mau membebaskan manusia dari segala keterikatan akan dosa. Supaya hubungan kita dengan Allah tetap baik. Karena hubungan kita dengan Allah baik, maka kita akan baik dengan sesama. Mengapa Kain membunuh saudaranya Habil? Karena dia hubungannya dengan Allah itu tidak baik. Dia istilahnya tidak memberikan yang terbaik dari hidupnya. Bukan soal persembahan itu, tapi soal hati, sikap hati di hadapan Allah. Bagaimana Habil yang begitu luar biasa, dan Allah lah yang memuji dia. Allah datang kepada Kain karena itu si gusar itu. Ya, jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, akan senantiasa setan membawa kesempatan-kesempatannya untuk menghancurkan manusia itu. Itu sebabnya mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam doa dan firman itu, dan supaya kualitas kehidupan kita, kepedulian Allah terus menjaga kita untuk on the track, tetapi lakukannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita bebas memilih? Ya, Allah itu luar biasa ya. Dia ciptakan tapi ya dia berikan kehendak bebas bagi kita. Karena dia ingin, karena kasihnya itu tidak memaksakan gitu loh. Bukan kau nggak ikut aku kubunuh, bukan begitu. Kamu menolak aku bunuh, bukan, tidak ada itu. Memang konsekuensi dari situ adalah hukuman kekal, tapi nggak ada seperti itu. Makanya kehendak bebas manusia itu diberikan. Kok ada orang-orang sekarang ini memaksakan kehendaknya di bangsa ini lagi, memaksakan kehendak mereka, menganggap mereka lebih hebat, lebih super, lebih suci, lebih kudus. Allah saja tidak pernah memaksakan kehendaknya. Allah yang menjadi Tuhan, yang menjadi juru selamat, yang menjadi pengendali dunia ini, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah memaksakan kemauannya kepada manusia. Supaya apa? Manusia itu meresponi dengan tulus, dengan benar, sehingga kasih manusia kepada Allah menjadi baik dan benar. Bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi karena ketulusan hati yang mengalir, bahwa dia meresponi kasih Allah dalam kehidupannya. Memang manusia akan berkata bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik kepadaku, aku pun akan melakukan yang terbaik bagi dia. Begitu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Jangan. Kita hanya tahu menerima yang baik, kata Ayub. Ketika istrinya mulai ngomel-ngomel, ya, situasinya nggak baik. Istrinya ngomel-ngomel, merongrong keimanan suaminya, bukan malah mendukung. Banyak itu istri-istri nggak pernah mendukung suaminya itu, mulutnya aja. Ya, tapi saya mau katakan, Ayub itu dia bilang, masa kita hanya tahu yang menerima yang baik dari Tuhan, yang susah nggak mau, ya. Ya begitu sikap manusia itu rata-rata seperti itu. Yang hanya kalau yang baik, ini suami yang baik ini, kalau sudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, ya, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia.
supaya kita meresponi kasih kita, meresponi Allah dengan ketulusan hati kita, supaya kasih kita itu benar di hadapan Allah. Jadi kita bersyukur punya Allah, tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Terus yang keempat, mengapa Kristus mati bagi manusia? Nah ini kadang-kala juga kalau saya dengar di YouTube itu dari saudara-saudara di sana itu. Saya senyum-senyum saja, ya biarkan sajalah, saya punya iman kepada Kristus. Dia mati karena dosa-dosa saya, karena pelanggaran saya, dan dia mati karena perbuatan dosa saya. Masa ada apa, orang bilang begini, masa bukan karena perbuatan kita harus menanggung dosa. Ya, saya mau katakan kepada kita bahwa mengapa Kristus mati bagi kita, yang pertama itu karena Tuhan mengasihi kita. Itu sudah pasti. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahwa seberapa orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa Tuhan itu. Jadi ketika Kristus mati bagi kita, itu untuk membebaskan kita, karena kita tidak bisa membebaskan diri kita dari akan dosa. Coba jujur sajalah, sebelum kita menerima Yesus, berapa banyak kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak kita berdusta, berapa banyak kita mengatakan kata-kata kotor, berapa banyak kita merendahkan orang, betapa banyaknya kita menyakiti hati sama kita. Tapi setelah Anda menerima Yesus, kapan itu? Hal-hal yang baik itu mulai lahir dalam kehidupan kita ketika Yesus lahir dalam kehidupan. Dan ketika dia lahir, dia memberikan yang terbaik. Dan ketika dia mati, dia memberikan yang terbaik. Karena apa? Dosa-dosa kita diampuni. Jadi, mengapa Kristus mati bagi kita? Karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita, supaya kita bebas dari dosa. Dan yang terakhir kata firman Allah, mengapa kita menerima hidup yang kekal? Nah, ini orang dia pikir hidup yang kekal itu karena beramal, ditimbang sana timbang sini. Ya, bukan. Kita menerima hidup kekal itu karena anugerah dari Tuhan. Tetapi bukan karena anugerah dari Tuhan itu lalu kita hidup serampangan, bukan. Hidup kita harus setia, hidup kita harus taat, hidup kita harus melakukan firman Allah, memuliakan Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagaimana hukum Allah yang 10 hukum Tuhan itu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan itu yang membuat kita menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena itulah ya kita layak menerimanya. Bukan karena kekuatan kita bisa itu, tapi karena anugerah Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa hebat, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain dengan cara demikian memaksakan kehendaknya. Jangan pernah menganggap bahwa dia yang terbaik, jangan pernah. Yang terbaik itu selalu Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, ya, kita menerima hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kehidupan abadi yang tidak bisa kita katakan dengan ukuran kata-kata. Kita memang saat ini kita belum sampai di situ, tetapi setidak-tidaknya saya mau katakan kita bisa menikmati surga kecil di bumi ini. Dengan menikmati segala kebenaran, sejahtera. Kan dibilang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal seks, bukan soal apa dan lain sebagainya. Tapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa merasakan surga kecil sebelum kita di bumi ini, sebelum kita masuk di dalam surga yang besar itu, di mana manusia memuji dan menyembah Allah. Itulah pekerjaannya di masa yang akan datang. Tidak ada yang istilahnya seks, melakukan seks dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Yang ada adalah
kita hidup sama seperti Tuhan di dalam keabadian dan memuji memuliakan Allah sebagaimana rancangan Tuhan yang pertama kali, dan kemudian ya manusia malaikat gagal, dan itulah yang akan dipulihkan oleh Tuhan di masa yang akan datang, yaitu memulihkan supaya manusia itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal dalam keabadiannya. Jadi kalau Tuhan melakukan itu semuanya, itu adalah karena kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, kasih-Mu yang abadi, yang membawa kami kepada bukan perlindungan hanya masa kini, juga kepada masa yang akan datang. Ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersapaat bagi bangsa ini, bagi orang-orang kudus-Mu, bagi semua orang, supaya mereka tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati Presiden kami dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan membawa Indonesia kepada sejahtera, kemakmuran, keadilan dan kebenaran yang menjadi pondasi bangsa ini masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan dalam membawa Indonesia ini keluar dari segala kesulitan-kesulitan di bangsa ini. Terima kasih tugas berat yang sedang diemban oleh para Satgas Covid. Tuhan tolong semuanya hingga bangsa kami ini hidup di dalam kebebasan rasa takut dari segala sakit penyakit, terlebih Covid Tuhan. Terima kasih gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kenabiannya, harus nasional diberkati menjadi alat Tuhan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta dimanapun ada, di ngarai, di lembah, di gunung, di Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, mereka yang sakit Covid, dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau, mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, penyakit Covid, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan Bapa di surga bagi orang-orang yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, karena selalu ada mukjizat bagi orang-orang percaya, beriman dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar dan sembuhlah engkau dalam nama Yesus Kristus. Dan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir, dan segala benjolan-benjolan yang tidak wajar disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga yang mandul kandungannya dibuka dalam nama Yesus, yang impoten juga Tuhan Kau pulihkan dalam nama Yesus, yang juga yang ginjal Tuhan, gagal ginjal Tuhan pulihkan, dan juga bagi mereka yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Apa saja yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Setan dalam nama Yesus keluar, dan juga yang diguna-gunai Tuhan bebaskan mereka dari penggunaan kuasa kegelapan yang masuki hidup mereka. Bebaskan mereka oleh kuasa itu. Bungkus dengan kuasa Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang memiliki dampak secara ekonomi dalam kehidupan, juga dalam rumah tangga Tuhan Yesus. Karena kami banyak melihat bagaimana orang-orang yang tidak kuat iman mereka melakukan pembunuhan bagi orang-orang yang terdekat dengan mereka, karena mungkin level stres yang begitu tinggi akibat mungkin desakan, kecerewetan dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan sehingga setiap umat-Mu mereka terus berpegang kepada Tuhan, berpegang teguh pada firman-Mu, pada janji-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, karena Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah kekhawatiranmu, persoalan kepada aku, karena aku yang melihara engkau.
yang melindungi dan menjaga engkau. Itulah sebabnya Tuhan, mereka datang mengangkat tangan mereka agar engkau turun tangan atas hidup mereka dan bebaskan mereka dari segala persoalan ekonomi mereka, utang piutang mereka dan lain sebagainya. Tuhan tolong apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, dan engkau bikin surplus Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada mujizat bagi mereka-mereka yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, tapi mereka melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dan bagi mereka yang mau hidup bersama dengan Tuhan, mengalami Kristus dalam hidup mereka, atau lahir baru kalau engkau orang yang taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lihat juga mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Oh Tuhan, datang kepada mereka, selamatkan mereka. Dan sama seperti engkau menolong Saulus, juga tolong mereka sehingga mereka tetap menjadi berkat, karena mereka berubah, mereka melakukan apa yang kau kehendaki dan menjauhkan apa yang kau larang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka dan pakai mereka. Dan orang-orang yang mau menerima Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kalau engkau orangnya, keputusan engkau ambil sudah tepat, tapi dengarkan dulu firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Jadi jelas bahwa kehidupan kekal sampai kepada Allah, ke surganya Allah, itu karena Yesus. Jadi keputusan yang sudah Anda ambil itu sangat luar biasa. Jadi mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, dan sucikanlah segala dosa dan kelemahan yang telah aku pernah lakukan dengan dalam kehidupan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Dan juga Tuhan, saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, berdiamlah, tuntunlah hamba-Mu ini, supaya hamba tetap bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda kami berdoa, lahirlah generasi-generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf. Lahirlah generasi-generasi yang seperti murid-murid Tuhan, seperti Samuel di dalam nama Tuhan Yesus. Lahirlah para pebisnis seperti Ayub, Abraham, Ishak dan Yakub dan lain sebagainya. Tuhan tolong mereka semuanya dan orang-orang muda sehingga mereka memiliki kualitas kehidupan yang sungguh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat mereka dan menolong mereka dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, oleh karena roh Tuhan ada pada mereka. Dan ketika negara ini dipercayakan kepada mereka, mereka akan membawa Indonesia kepada kemajuan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya dan kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya orang-orang muda ini Tuhan terus melakukan apa yang berkenan, walaupun kami sadar ada banyak juga orang-orang muda yang tidak melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Tapi doa kami kepada mereka, datanglah kepada mereka Tuhan, tolong sehingga orang-orang muda di bangsa kami ini adalah orang-orang muda yang berkualitas, yang memiliki roh takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah kepada mereka hal-hal yang kau inginkan untuk orang lain lakukan kepadamu. Dan juga saya mau katakan, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan doa saya selalu, setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena kita perlu energi ekstra dari Tuhan, sama seperti itu si Elisa dapat 2 bagian roh dari Elia untuk melakukan tugas kenabiannya. Dalam tugas kita yang mungkin merasa berat, jangan pernah melupakan firman dan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan bagi Anda yang terikat akan narkoba, saya mau katakan kepada kita, berhentilah.
Karena hidup dengan narkoba akan menghancurkan hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, bahkan bangsa dan negara ini. Jadi bangsa yang lumpuh oleh karena narkoba. Jangan, berhentilah. Say no to drug, but say yes to the words of the Lord and the Lord of God, and do what God says to us. God bless you. In Salam Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, Tuhan memberkati. Semangat, 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 semangat. Energi Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita. Amin.